Tetapi kami melihat bahwa kasus Golkar ini adalah salah satu bagian, ini kan panjang terjadinya. Dari peristiwa sebelumnya, yang kita lihat dari 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 sampai 2024, secara akademis kami menemukan banyak data sebetulnya. Bahkan para ilmuwan seperti Edward Aspinall, kemudian Fedi R. Hadis, dan lain-lain, dan beberapa pemikir lain, termasuk pemikir di Indonesia, para profesor bahkan menilai kita mengalami situasi kemunduran demokrasi yang luar biasa. Kasus atau peristiwa mundurnya Erlangga Hartarto ini kan menggambarkan situasi abnormalitas politik sebetulnya. Bayangkan hampir kita tidak mendengar gonjang-ganjing politik perseteruan yang sangat kencang di tubuh Golkar. Kan kita tidak mendengar itu. Kecuali kita hanya mendengar bahwa ada kasus yang menimpa pada diri Erlangga Hartarto. Lalu tiba-tiba mundur. Ini kan terkesan bahwa sirkulasi elit politik di dalam tubuh partai itu dikendalikan oleh kekuatan tertentu. Dan ini menyempurnakan gelapnya demokrasi. Jadi ada argumen-argumen ilmiah yang kami temukan dalam perjalanan panjang 5 tahun terakhir ini. Lalu kemudian ada data-data empirik yang kita juga temukan dan berujung diantaranya adalah terakhir ini kasus mundurnya Erlangga Hartarto. Kami kemudian menganalisis dengan perspektif analisis aktor misalnya. Sebetulnya aktornya siapa sih di belakang buruknya demokrasi ini? Nah, kami melihat kan ada aktor-aktor utama yang membuat situasi memburuk. Salah satu aktor utama yang kami duga sangat kuat adalah Joko Widodo. Itu menjadi faktor yang kemudian membuat demokrasi makin memburuk. Di tengah situasi ini kan kita melihat bahwa posisi sang aktor ini seolah-olah membiarkan praktek itu. Membiarkan praktek busuknya demokrasi sama dengan menjadi pelaku utama dalam proses busuknya demokrasi. Karena dia berada pada posisi sentral, berada pada posisi struktural kekuasaan yang memungkinkan dia bisa membalikkan arah menjadi demokratis. Tapi itu tidak dilakukan. Bahkan kemudian membiarkan itu, bahkan terkesan menikmati busuknya demokrasi ini. Nah, saya kira ya kami akademisi dari bagian dari API 98 dan beberapa profesional yang lain, NGO dan lain-lain, melihat situasi ini harus dihentikan sebetulnya. Kita harus bersikap begitu. Saya kira itu pengantar dari saya dan mungkin Bung Usman dan seterusnya. Ya, terima kasih. Selamat siang rekan-rekan. Saya ingin tambahkan bahwa demokrasi di Indonesia sekarang ini sangat bergantung dari resiliensi 3 pilar demokrasi ini. Yang pertama adalah partai politik. Partai politik akan menentukan kualitas demokrasi kalau ia bisa memerankan independensinya di dalam mengambil keputusan, termasuk di dalam menentukan siapa pemimpin partai. Keputusan itu termasuk ketika berseberangan dengan pemerintah. Pilar yang kedua adalah pilar masyarakat sipil. Kebebasan bicara, berekspresi, berpendapat itu sangat menentukan apakah kualitas demokrasi itu sangat baik atau buruk. Dan yang ketiga, pemilihan umum yang berintegritas, yang tanpa intervensi dari pemerintah yang berkuasa. Nah, sayangnya ketiga pilar demokrasi Indonesia saat ini benar-benar ada di titik nadir. Yang pertama, terhadap pilar partai politik, kasus Airlangga ini hanyalah puncak dari gunung es. Di antara sekian banyak kasus-kasus intervensi partai politik melalui hukum yang digunakan sebagai senjata politik. Bahkan untuk kasus yang sama, kasus Golkar, di awal tahun ini sebelum digelarnya pemilihan presiden, kita tahu kecenderungan kepemimpinan Airlangga tidak mendukung pilihan Presiden Jokowi. Tapi ketika dihadapkan pada proses hukum, ia beralih memberikan dukungan kepada pemerintahan Jokowi. Dan sekarang, meskipun ia telah menunjukkan dukungan-dukungan politik selama Pilpres
tampaknya itu juga diuji dengan prospek sikapnya pada kasus pilkada serentak. Dan ketika ada kecenderungan untuk tidak sejalan dengan pemerintah Jokowi, tampaknya itu kembali mengalami intervensi. Golkar hanya satu di antara sekian banyak kasus. Kasus yang belum lama ini PDIP. Kader-kader PDIP termasuk yang paling vokal seperti Hasto Kristianto, itu juga menjadi sasaran dari bagaimana hukum digunakan sebagai senjata politik. Kasus-kasus sebelumnya kita bisa sebut kasus Haritanu dengan Partai Perindo. Media Haritanu di 2014, 2015, 2016 sangat kritis. Media Haritanu mendominasi pasar sekitar 40% melalui 10 stasiun televisinya. Tapi setelah dihadapkan pada proses hukum, ia kemudian beralih mendukung pemerintahan Jokowi sejak 2017. Demikian pula partai lain, Partai Nasdem termasuk yang mengalami serangan politisasi penegakan hukum. Nah, ini harus dihentikan. Kenapa? Karena ongkosnya terlalu mahal. Ongkosnya adalah lembaga penegak hukum kehilangan independensinya. Supremasi hukum kehilangan fondasinya. Yang akan terjadi adalah kediktatoran. Tanpa kemandirian penegakan hukum, tanpa kemandirian partai politik, yang terjadi adalah kediktatoran. Yang kedua, kebebasan sipil juga demikian. Kita lihat di berbagai wilayah, masyarakat adat, masyarakat daerah mengalami represi. Penangkapan tidak berhenti, intimidasi tidak berhenti. Bahkan media juga mengalami intimidasi. Berapa hari lalu Aliansi Jurnalis Independen mengumumkan sepanjang 2024 saja ada 40 kekerasan terhadap jurnalis. Amnesty bersama Komite Keselamatan Jurnalis 3 tahun terakhir mencatat 157 jurnalis mengalami intimidasi. Ini belum tantangan-tantangan media dalam konteks industri media, disrupsi teknologi, hilangnya sejumlah iklan akibat ketakutan sejumlah pelaku usaha kalau terkesan mendukung media yang kritis atau tidak mendukung pemerintahan yang berkuasa. Jadi beberapa survei Kompas, Indikator dan lain sebagainya menunjukkan semakin banyak orang Indonesia yang takut berpendapat dalam urusan politik. Jadi pilar demokrasi yang kedua ini meredup. Edward Aspinall yang tadi disebut oleh Bung Ubed 2 tahun lalu mengatakan meskipun dua pilar demokrasi ini mengalami regresi luar biasa, Indonesia masih tetap akan disebut sebagai negara demokrasi secara formal karena masih memiliki pemilihan umum yang jujur dan adil. Tapi itu 2 tahun yang lalu. Tahun ini, Februari, Maret 2024 dengan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif yang sangat kental dengan intervensi pemerintah yang berkuasa, pemilih Indonesia sudah tidak mungkin lagi disebut sebagai pemilihan umum yang berintegritas. Bukan hanya penegak hukum yang konvensional seperti kepolisian, kejaksaan yang digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan oposisi partai dan oposisi non-partai pada periode pertama pemerintahan Jokowi dan periode awal kedua periode pemerintahan Jokowi, tapi sudah masuk ke lembaga penegak hukum lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak ada lagi keyakinan publik pada KPK bahwa penyelidikan dan penyidikannya dan penuntutannya benar-benar dilandasi oleh kepentingan pemberantasan korupsi. Apalagi kalau kita bicara Mahkamah Konstitusi yang sangat kental dengan pelanggaran etik yang sangat berat, yang putusannya menguntungkan kepentingan keluarga Jokowi. Demikian pula putusan MA yang menyusul setelah pemilu. Jadi kita berhadapan dengan satu prospek kediktatoran yang nyata. Bisa saja Jokowi sekedar tidak ingin kehilangan preferensinya atau privilegenya setelah tidak lagi berkuasa. Tetapi manuver-manuvernya sangat berbahaya dan bisa menghancurkan sendi-sendi kehidupan politik di tahun-tahun yang akan datang. Tidak ada jaminan bahwa Prabowo tidak akan menerapkan taktik otoriter. Tidak ada jaminan itu. Karena itu tindakan intervensi terhadap partai politik, tindakan intervensi terhadap kalangan masyarakat sipil termasuk kelompok masyarakat bawah yang menolak proyek strategis nasional atau menolak kebijakan pemerintah lainnya, dan intervensi di dalam pemilu itu harus kita hentikan. Harus ada usaha perlawanan yang besar dari kalangan masyarakat sipil, dari partai politik yang tersisa, atau dari setidaknya orang-orang partai politik yang masih mau mengambil sikap-sikap kritis, dari kalangan media massa, dan juga dari kalangan mahasiswa. Jadi
yang bisa menjatuhkan pemerintahan Soeharto bukanlah hanya mahasiswa. Mahasiswa pernah melawan tahun 70-an, 74, 78, hanya sendirian, kalah. Organisasi non-pemerintah melawan tahun 80-an, hanya sendirian, kalah. Tahun 90-an ketika gerakan mahasiswa yang punya kemampuan mobilisasi, ketika organisasi non-pemerintah yang memiliki pengetahuan, penelitian, ikut bergabung, ditambah dengan kaum intelektual publik, gitu ya. Sekarang banyak intelektual yang resah, ya, menyebut Jokowi sebagai Pinocchio Jawa, sebagai Machiavelli Jawa, gitu, misalnya. Dan masih ada orang-orang partai yang masih mau bersikap kritis. Tahun 90-an tidak ada sebenarnya oposisi. P3, PDI hampir tidak beroposisi secara formal. Tapi orang-orangnya mau bergabung dengan mahasiswa, mau bergabung dengan masyarakat sipil, dan mau bergabung dengan intelektual publik seperti Marsilam, Ali Sadikin, atau misalnya Gus Dur ketika itu. Dan hasilnya adalah kekuatan besar merebut kembali demokrasi. Sebenarnya itu yang harus dilakukan. Kenapa? Karena pemerintahan Jokowi ini adalah pemerintahan yang tampaknya sama sekali tidak ingin ada lembaga eksternal yang menjadi pengontrol dan penyeimbang. Gus Dur membiarkan parlemen beroposisi meskipun ongkosnya mahal, dibayar dengan kejatuhannya. Megawati membiarkan ada kontestasi, siapapun yang ingin menandinginya, ia biarkan dalam 5 pasangan calon presiden. Bahkan ia dirikan MK, ia dirikan KPK. JSBY juga demikian. Ia masih biarkan ada oposisi dari kalangan masyarakat sipil, dari kalangan partai politik. Ada represi. Ya, sejumlah kawan saya di Bali, di beberapa tempat mengalami kriminalisasi karena penghinaan Presiden SBY. Gitu. Tetapi di era Jokowi tampaknya tidak satu pun pilar-pilar demokrasi itu yang diizinkan untuk menjadi pengontrol dan penyeimbang kekuasaan. Karena itu ini sangat berbahaya. Ya memang cerdik di dalam memanfaatkan tampilan-tampilan kesantunannya. Gitu. Tapi sebenarnya seperti dikatakan Sukidi, tampilan kesantunannya itu membawa kebohongan-kebohongan yang berantai. Dan semakin kesini, semakin terlihat bertambah kebohongannya itu. Seperti Pinocchio, semakin bertambah hidungnya itu, menjadi Petruk. Gitu. Dan saya kira di dalam sejarah Jawa ada sejarah pemimpin yang sangat kejam, Amangkurat. Salah satunya Amangkurat II, yang kemudian menusuk Trunojoyo, membunuh. Dalam sejarah hukuman mati, Amangkurat dikenal sangat kejam. Jokowi pernah menggunakan pakaian Amangkurat. Jangan-jangan itu yang sebenarnya menjadi aspirasi politik seorang Jokowi. Sehingga begitu mengorbankan pilar-pilar demokrasi yang sangat penting, masyarakat sipil, media atau pers, partai politik, hanya untuk kepentingan dirinya dan kepentingan keluarganya. Sekali lagi, saya kira Jokowi harus kita hentikan di dalam memerosotkan pilar-pilar demokrasi itu. Terima kasih.